Nah, ini overview ya, perkenalan. Perkenalkan, nama saya Lili Jumiati. Saya bekerja di BPSDM Provinsi Jawa Timur. Saya ada di Subkoordinator Pengembangan Kompetensi Dasar dan Kader Pemerintahan Daerah yang ditugasi untuk melaksanakan pelatihan dasar CPNS golongan 2 maupun 3. Nah, ini pelatihan dasar golongan 3 Kabupaten Bondowoso, ini angkatan 39 ya. Nah, ini baik. Nah, ini saya menjelaskan tahapan-tahapan dari pembelajaran pelatihan dasar ini secara blended learning ya. Ini ada pertama yaitu pembelajaran mandiri yang dikenal dengan MOOC ya. Ini terus tahapan yang kedua yaitu distance learning. Distance learning di sini ada 2 yaitu distance learning melalui LMS selama 22 hari. Dan setelah 22 hari ini kembali ke instansi melakukan aktualisasi selama 30 hari. Setelah itu masuk klasikal yang seperti sekarang ini selama 6 hari ya. Nanti di dalam melaksanakan aktualisasi di tempat kerja ini nanti peserta ini kan sudah ya, peserta akan dibawai penilaian sikap perilaku dan mengenai penguatan kompetensi PKTBT ya, ini ya, pengembangan kompetensi teknis ini dilaksanakan oleh instansi atau asal serta secara mandiri atau bekerja sama. Jadi instansinya itu bisa melaksanakan sendiri atau mengundang instansi lain yang terkait untuk meningkatkan kompetensi para peserta tersebut. Nah, ini sekarang klasikal. Apakah selama ini di klasikal ini untuk penilaian sikap perilaku dan PKTBT-nya sudah diserahkan ke panitia? Sudah ya? Oh ya, ini enggak bisa ya. Sudah Ibu. Oh, baik. Nah, ini yang dimaksud orientasi ini ada overview kebijakan, dinamika kelompok, dan review kebijakan. Ya, ini ya. Ini yang dimaksud orientasi, bukan masuk kurikulum. Nah, ini waktu pelaksanaan, ini yang angkatan 39 di Kabupaten Bondowoso itu saya catat terhitung mulai tanggal 28 April. Ini 28 April ini waktu distance learning ya, waktu distance learning. Saya hitung distance learning. Kenapa kok enggak dihitung mulai awal atau belajar mandiri waktu MOOC? Iya, mohon maaf karena waktu MOOC itu kan pembelajaran mandiri dan itu peserta bisa mengikutinya itu sewaktu-waktu, jadi tidak bisa ditentukan tanggalnya berapa gitu ya, makanya saya tidak bisa memantau. Jadi yang saya catat di sini yaitu mulai distance learning yaitu 28 April sampai dengan 14 Juli 2022. Kalau di perkalan itu sudah diatur bahwa pelaksanaan pelatihan dasar itu secara blended itu selama 74 hari. 74 hari itu setara dengan 647 jam pelajaran. Nah, 74 hari itu ya terdiri dari 4 komponen yaitu pembelajaran mandiri melalui MOOC itu 16 hari. Dihitung 16 hari. Tetapi tidak sampai 16 hari, terkadang itu 5 hari peserta sudah bisa menyelesaikan MOOC. Ya, ini ditulis 6 hari, tertera 6 hari, 16 hari kalau di perkalanya. Tapi ini juga tidak saklek 16 hari ya. Bisa lebih 16 hari,
tapi batasannya waktu masuk klasikal seperti ini harus sudah selesai dan lulus mengikuti MOOC dan harus disubmit ya. Apakah semua sudah mensubmit hasil evaluasi MOOC-nya semua ya? Untuk panitia pesertanya sudah semua ya, sudah mensubmit MOOC-nya? Sudah, J. Terus ini 16 hari ya. Untuk yang kedua, distance learning ini distance learning yang tatap muka, tatap maya dengan pengajar, yaitu selama 22 hari. 22 hari setara dengan GP-nya itu hitungannya 217 jam pelajaran. Yang kedua, peserta melakukan aktualisasi di tempat kerjanya, yaitu mempraktekkan apa yang telah diseminarkan waktu seminar rancangan aktualisasi itu. Laporan aktualisasinya itu dilaksanakan, diaktualisasikan di tempat kerjanya selama 30 hari. Setara GP-nya yaitu 320 jam pelajaran. Sedangkan yang keempat yaitu klasikal yang seperti sekarang ini dilaksanakan 6 hari, maksudnya 6 hari kerja. Nah, hitungan GP-nya setara dengan ini ya, ini mulai jam 5 ini semua harus hadir ya. Nanti bagi yang yang hamil atau pasca melahirkan atau yang habis operasi nanti sampaikan ke panitia biar panitia itu mengasih tanda pita ya di bahunya. Jadi tetap ya semua peserta itu harus hadir pagi itu, tidak ada perkecualian ya. Meskipun itu yang saya sebutkan tadi, tetapi yang tadi saya sebutkan itu tidak mengikuti kegiatan fisik. Tetap hadir karena di situ ada absennya ya. Jadi ada absennya tetap harus hadir. Nah, ini untuk pelaksanaan pelatihan ini peserta memakai pakaian hitam putih ya. Kecuali kalau hari ketiga yaitu materi bela negara itu pakaian bela negara juga yang pakaian kaki itu. Di Bondowoso pakai ya pakaian itu? Ada nggih? Atau pakaian olahraga?
Alhamdulillah. Ini waktu pembelajarannya. Sekarang untuk waktu istirahatnya, ya, waktu istirahatnya ada 2 kali break dan 2 kali isoma. Kalau break itu peserta tidak bisa kembali ke asramanya, ya, karena waktunya sangat singkat, 15 menit. Tapi ini kan hari yang coffee break yang kedua. Ini mungkin ada yang bertanya, lah ini gimana itu waktunya sholat asar? Bagi yang muslim, ya, jadi nanti sampaikan aja ke panitia atau ke Widya Iswara. Jadi nanti bisa bergantian sholat atau nanti waktunya dimepetkan sehingga tidak sampai terlalu sore, jadi masih bisa melaksanakan sholat asar, ya. Baik, ini saya akan menjelaskan regulasi, yaitu yang mengatur pelatihan dasar, yaitu pelatihan dasar ini diatur di undang-undang dan di peraturan pemerintah. Secara teknisnya diatur di peraturan lembaga administrasi negara. Jadi di undang-undang ini diatur di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Sedangkan di PP-nya diatur di PP nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Di undang-undang ini, ya, di pasal 63 dijelaskan CPNS yang lulus administrasi wajib mengikuti masa percobaan, ya, wajib, ya. Jadi wajib mengikuti masa percobaan. Masa percobaannya itu apa? Yaitu masa percobaannya mengikuti pelatihan yang terintegrasi. Pelatihan terintegrasi itu apa? Yaitu pelatihan yang menggabungkan antara pelatihan virtual dengan klasikal, yaitu seperti pelatihan dasar yang Bapak Ibu ikuti hari ini. Ya, di pasal 64 dijelaskan bahwa masa percobaannya adalah 1 tahun. Kecuali kalau ada hal-hal yang sangat urgent, ya, terkait mungkin anggaran atau apa, bisa melebihi dari 1 tahun, yaitu dengan pemerintahnya bersurat ke BKN untuk minta keringanan. Nah, di sini disebutkan juga bahwa pemerintah wajib mengikutkan CPNS-nya untuk mengikuti pelatihan. Pelatihan ini yang dimaksud. Nah, kalau kata wajib berarti yang membiayai adalah instansinya atau lembaga pemerintahnya yang membiayai. Jadi peserta tidak boleh, ya, membayar, ya. Jadi pemerintah tidak boleh memungut biaya pelatihan itu dari peserta. Jadi yang membiayai adalah pemerintahnya. Nah, ini untuk angkatan ini Bondowoso ini rekrutan tahun 2019, ya. Ya, berarti meskipun ini lebih dari 1 tahun, Bapak Ibu harus banyak terima kasih, ya, kepada pemerintahnya, karena pemerintahnya sudah bisa berjuang untuk menganggarkan, ya, jadi bisa mengikutkan pesertanya untuk mengikuti pelatihan di tahun ini meskipun agak terlambat. Di pasal 65 dijelaskan bahwa CPNS dalam berproses ke PNS itu harus memenuhi persyaratan. Persyaratannya itu apa? Yaitu harus lulus pelatihan ini, harus lulus pelatihannya. Lah kalau nggak lulus gimana? Apakah bisa mengikuti di tahun depan atau di gelombang berikutnya? Nah, di undang-undang ini dijelaskan bahwa pelatihan dasar ini, ya,
hanya bisa diikuti 1 kali. Jadi intinya harus lulus itu ini ya, diikutinya 1 kali, tidak boleh, tidak bisa mengulang ya. Jadi mohon maaf, ini sudah diatur di undang-undang. Makanya ini karena ini tinggal 6 hari ya, waktu klasikal tinggal 6 hari, pergunakan betul-betul, manfaatkan betul-betul dan jaga kesehatan ya. Ini MOOC sudah dilalui, distance learning, seminar rancangan sudah dilalui, melaksanakan aktualisasi di tempat kerja sudah dilalui, tinggal ini ya, tinggal ini nanti ada hari kelima ya, mungkinan hari Rabu ya, untuk seminar aktualisasi ya. Makanya jaga kesehatan sehingga waktu nanti seminar bisa lancar, bisa lantang untuk mempresentasikan hasil aktualisasinya itu ya, sehingga pemerintahnya itu tidak apa ya, tidak rugi ya, maksudnya bangga kalau pesertanya itu bisa lulus semua ya, jangan sampai ada yang tertinggal ya. Nah, ini jalan satu-satunya Bapak Ibu berucap terima kasih kepada pemerintahnya, maka peserta harus belajar dengan sungguh-sungguh, mempergunakan waktu tinggal 6 hari ini dengan sungguh-sungguh, sehingga nanti pelatihannya bisa lulus semua. Jadi pemerintah bisa bangga ya, tidak tidak kecewa untuk menganggarkan itu tadi ya, menganggarkan pelatihan dasar ini. Untuk PP-nya itu sama, intinya sama dengan yang ada di undang-undang tadi. Sedangkan secara teknis itu diatur di Keplan nomor 13 garing K1 garing PDB 07 garing 2022 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS ya. Jadi itu diatur di perkalaan. Apa yang diatur? Yaitu nah, ini pesertanya diatur. Jadi tidak semua bisa mengikuti pelatihan dasar ini. Pesertanya diatur gimana maksudnya? Yaitu peserta yang sudah lulus administrasi dibuktikan dengan terima SK CPNS. Yang kedua, pengajar atau widyaiswaranya juga diatur, yaitu pengajar atau widyaiswara yang sudah mengikuti MOT, sudah mengikuti sosiali atau workshop atau pelatihan lain yang pelatihan substansi yang terkait dengan pelatihan dasar ini. Untuk penyelenggara juga diatur, yaitu penyelenggaranya harus sudah mengikuti TOC, MOT, dan sosialisasi pelatihan dasar CPNS. Yang keempat, kurikulumnya juga diatur. Di sini kurikulumnya juga ada 2, yaitu penguatan kompetensi dan penguatan disiplin karakter ya, peningkatan karakter CPNS. Ya, ada 2 kurikulumnya. Yang kelima yaitu lembaga diklat, yaitu lembaga yang terakreditasi. Jadi Kabupaten Bondowoso ini melakukan kemitraan dengan lembaga yang terakreditasi, yaitu BPSDM Provinsi Jawa Timur ya. Nah, ini tadi sudah kan ya, saya loncati. Untuk widyaiswaranya ini nanti dari BPSDM Provinsi Jawa Timur, dari pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Bondowoso, dan dari TNI atau Polri Kabupaten Bondowoso. Tujuan pelatihan ini, nah ini sebentar ya, tujuan pelatihan ini adalah, ini bukan bentar, ini ya sebentar. Nah.
Maaf ya, maaf. Ya, ini tujuan pelatihan dasar itu adalah untuk mengembangkan kompetensi CPNS yang dilakukan secara terintegrasi, yaitu yang tadi saya sebutkan, yaitu memadukan antara pelatihan klasikal dengan non-klasikal, kompetensi sosial kultural dengan kompetensi bidang. Sedangkan sasarannya adalah terwujudnya PNS yang profesional, yang berkarakter, sebagai pelayan masyarakat. Jadi kita ini sebagai pelayan masyarakat ya, melayani masyarakat. Jadi tidak minta dilayani, kita yang harus melayani. Sedangkan untuk kompetensinya ya, yaitu kompetensi yang diharapkan oleh pemerintah nantinya kepada peserta, yaitu peserta diharapkan itu dapat menunjukkan sikap perilaku bela negara, dapat mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas jabatannya, dapat mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart government sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, yang keempat ini, peserta diharapkan dapat menunjukkan penguasaan kompetensi teknis yang dibutuhkan sesuai bidang tugas masing-masing. Nah, ini yang sudah masuk kurikulum ya, yaitu kurikulum ada 2, yaitu kurikulum pembentukan karakter PNS. Ini ada 4 agenda, ya, agenda sikap perilaku bela negara, agenda nilai-nilai dasar PNS, agenda kedudukan dan peran PNS untuk mendukung smart government, dan agenda habituasi. Ya. Nah, ini untuk kurikulum penguatan kompetensinya, ini ada kompetensi teknis umum dan kompetensi teknis substantif. Ya. Ini ya saya angkat. Untuk materinya ya sudah, untuk jadwalnya sudah terima semuanya ya. Nah, ini yang sekarang ini ada overview ya. Nanti siang ada dinamika kelompok. Nah, ini selama klasikal ini nanti ada 2 kali bimbingan ya. 2 kali bimbingan itu kalau sudah melakukan bimbingan, tolong mungkin ada perubahan apa, tolong segera sampaikan ke mentornya ya. Jangan sampai kalau ada perubahan mentornya tidak tahu ya. Karena mentor itu adalah yang memperjuangkan Bapak Ibu, yaitu yang nantinya mendukung Bapak Ibu waktu seminar ya. Nanti waktu seminar mentor ini akan mendampingi Bapak Ibu dan mensupport ya. Kalau nanti tidak tahu apa yang ada perubahan waktu bimbingan yang di klasikal ini, khawatirnya nanti waktu presentasi ya, pesertanya presentasi, Widya Iswaranya coach-nya itu memberi waktu kesempatan ke mentornya untuk memberi tanggapan atau masukan ya, ternyata mentornya itu kalau ini sepertinya kurang pas ini, kok ini saya kurang tahu ya. Ya jangan sampai gitu ya, mentornya khawatirnya kalau kayak gitu pasti nanti pengujinya menilainya akan kecil karena dianggap peserta ini kurang koordinasi dengan mentornya. Jadi apapun, sekecil apapun setelah bimbingan, kalau ada perubahan apapun ya, segera infokan ke mentornya. Nah, ini ya ada bimbingan, terus besok ada ceramah juga. Tadi nanti ada ya, besok ada ceramah. Ada ya ketiga. Nah ini hari ketiga pembelajaran agenda sikap perilaku bela negara ini ya. Ini nanti pakaiannya pakaian bela negara. Hari keempat ini ada ya pembelajaran kedudukan, ada bimbingan lagi. Nah, ini hari kelima ya, hari kelima ini hari penentu ya. Jadi tolong jaga kesehatan betul-betul ya. Meskipun pandemi ini sudah agak mereda, tapi masih tetap jaga prokesnya itu ya. Jangan sampai ada yang berkumpul ya. Tolong diperhatikan ya. Untuk kesehatannya juga, untuk tidur yang cukup ya. Kalau malam, kalau sudah pembelajaran sudah materi, segera tidur ya untuk mempersiapkan pembelajaran berikutnya ya. Jangan banyak
ngobrol dengan temannya ya, kalau malam segera tidur ya. Sedangkan hari ke-6 itu ada evaluasi penyelenggaraan ya. Tapi ini untuk penutupan mungkin secara serentak ya kalau Kabupaten Bondowoso ya. Jadi enggak ini hari ke-6 langsung tutup sepertinya enggak itu ya. Mungkin secara intern ya. Ini jadwal yang klasikal. Baik, ini untuk masalah kode sikap pelaku yang ada di Keplan ya. Ini peserta pembelajaran tidak kurang dari 5 sesi pembelajaran pada pembelajaran sinkronus maupun klasikal. Jadi harus masuk terus ini ya peserta. Tidak meskipun daring kemarin masuk terus ya. Nah, ini klasikal juga harus masuk terus. Ini tadi tidak boleh ada tidak kurang 5 sesi ya pembelajaran itu harus masuk terus. Makanya waktu tadi ada pagi kan ada absen, itu harus absen. Jadi meskipun itu yang sakit atau hamil atau yang pasca melahirkan atau pasca operasi tetap hadir di waktu pagi itu ya, tapi tidak mengikuti kegiatan fisik. Nah, waktu pembelajaran sinkronus ya, apakah kemarin itu kameranya juga dinyalakan semua ya? Jangan sampai ya tidak dinyalakan meskipun ini sudah berlalu ya, ini masuk penilaian ya. Nah, ini saling menghormati ya antar pengajar sama peserta penyelenggara itu saling menghormati. Deadline ya, ini ada deadline untuk mungkin ada tugas dari Widya Iswara atau panitia ya. Besok dikumpulkan jam 9. Nah, jangan sampai diminta pengajar atau panitianya ya, jangan nunggu diminta ya. Jadi sebelum itu langsung dikumpulkan. Panitia tidak akan meminta, tapi akan mencatat, oh ini peserta ini kurang disiplin untuk mengumpulkan tugas-tugas gitu ya. Jangan sampai ditanyakan. Nah, ini ya, sikap yang rapi ya, bajunya yang rapi harus dimasukkan semuanya ya, bajunya yang rapi. Nah, ini tadi yang saya maksud selama pembelajaran sinkronus, kamera juga harus diaktifkan ya. Nah, ini jangan buang sembarangan di tempat yang telah disediakan. Nah, ini ya waktu klasikal ini tolong bagi yang ahli hisab tolong ditahan ya, jangan merokok ya. Ini juga nanti akan sebagai penilaian oleh penyelenggara, nanti akan dinilai oleh penyelenggara apabila melanggar. Ini tidak ada ya, ini pesertanya baik-baik semua, nggak ada yang membawa ini. Nah, copy paste, hati-hati ya. Nanti copy paste khawatirnya nanti tidak dirubah, kelupaan ya, itu instansi atau apanya kelupaan tidak diubah ya, itu namanya plagiasme ya, copy paste ya, mencontoh orang lain. Nah, ini ya tadi saya menyampaikan ini peserta harus lulus, pergunakan waktu 6 hari karena ketakutan ya, akhirnya peserta ngasih ini ya ke penceramah atau pengajar atau widya iswara atau panitia, jangan ya, jangan pakai ini ya. Saya yakin ini MOOC sudah dilalui, distance learning sudah dilalui, aktualisasi sudah dilalui. Ini tinggal ini untuk seminar aktualisasi, tinggal dikit ya, enggak pakai ini pasti akan lulus. Saya yakin pasti akan lulus ya. Jangan takut, enggak boleh pakai ini. Nah, ini ya untuk melanggar norma hukum ya, saya yakin tidak ada di sini baik-baik semua ya pesertanya. Ini juga tidak ada. Nah, apabila ada pelanggaran pertama itu secara lisan. Apabila secara lisan masih tetap, maka peserta akan diberi surat teguran. Ya, teguran masih tetap, maka yang ketiga peserta akan diberhentikan status kepesertaannya dalam mengikuti pelatihan dasar dan dikembalikan kepada instansi asalnya ya. Jangan sampai ya. Apakah semua bisa mematuhi apa yang saya sampaikan tadi?
Alhamdulillah. Nah, ini saya menjelaskan untuk komponen yang menentukan kelulusan ya. Nilai komponen nanti rekap nilai itu ada 4 komponen, yaitu 1 sikap berlaku. Nah, sikap berlaku ini bobotnya 15%. 15% itu 5% dari instansi peserta yang waktu aktualisasi tadi ya. 5%, yang 10% ini ada MOOC, ada distance learning dan klasikal. Ini penyelenggara ya yang menilai bobotnya 10%. Sedangkan akademik ini 20%. 10% itu waktu distance learning, waktu evaluasi akademik secara ada studi kasus ya. 10% itu waktu yang di MOOC ya. Makanya saya tanyakan itu tadi harus sudah lulus ya, itu bobotnya 10%. Kalau yang kalau yang ini tadi 10/5 ini yang ada tadi di MOC beda ya. MOC kan ada 2. Ini yang dapat yang MOC yang sikap berlaku itu yang dapat piala itu loh ya. Ya. Itu piala itu kalau ini yang ini masuk ini. Ini kalau 50 trofi diperoleh semua, 50 kan disediakan di MOOC ada 50 trofi ya. Kalau sudah dilalui semua dapat 100, ini nanti hitungannya ada persentase di sini. Ikut yang 10% itu ya. Itu. Kalau yang di sini akademik ini yang evaluasi yang multiple choice ya, pilihan ganda itu ya. Ini yang 10% ini ikut di sini ya. Sedangkan yang aktualisasi 50%, 20% itu adalah di seminar rancangan. Waktu distance learning, seminar rancangan 20%, dan nanti seminar aktualisasi di hari Rabu itu bobotnya 30%. Sedangkan yang keempat, yaitu komponen penguatan kompetensi teknis bidang tugas, bobotnya 15%. 15% ini, ya, makanya saya tanyakan, apakah sudah dikumpulkan. Nah, semua mempunyai ini ya, ada nilainya ya semuanya, untuk pengembangan kompetensi dari instansinya, ada semuanya ya, karena ini terkait dengan bobot 15%. Kalau kosong ini nanti nilainya akan kecil ya. Ini nanti nilainya akan kecil. Jadi ini totalnya 100%. Nah, ini kualifikasi kelulusan ya. Ini sangat memuaskan, itu skornya 90,01 sampai 100. Memuaskan itu 80,01 sampai 90. Nah, untuk cukup memuaskan 70,01 sampai 80. Di sini dalam penilaian pelatihan dasar CPNS ini, nilainya itu passing grade-nya adalah 70,01. Nah, ini mungkin ada pertanyaan. Setelah rapat ini, gimana kalau nilainya di bawah? Ada yang di bawah 70. Nah, ini nilainya kurang memuaskan karena di bawah 70, dan ini malah di bawah 60 ya, ini tidak memenuhi kualifikasi. Nah, ini jangan khawatir, peserta masih diberi kesempatan untuk memenuhi batas nilai kelulusan tadi, yaitu peserta mengikuti remedial ya. Nah, ini setelah diadakan rapat, apa sih yang kurang? Kecuali ya, ini kecuali yang sikap berlaku. Apa yang kurang? Kalau evaluasi akademiknya kurang, maka diberi kesempatan 1 minggu setelah pelatihan berakhir. Kasih 1. Apabila evaluasi aktualisasinya yang kurang dari 70, sama dikasih waktu 1 minggu setelah pelatihan berakhir. Ya. Nah, setelah 1 minggu diadakan rapat lagi. Apabila nilainya kurang dari 70, maka yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus ya. Saya yakin kalau semua dilalui dengan baik, yaitu MOC sudah dilalui, distance learning ya,
dilalui, aktualisasi juga dilalui, ini juga klasisnya lancar, saya yakin bisa lulus semua. Saya doakan lulus semua dan dapat nilai bagus-bagus semuanya ya. Ini 40 ya, nanti keluar juga 40 lulus semuanya. Nah, ini apabila lulus nanti dapat sertifikat dengan KRA nasional, dan apabila tidak lulus nanti ada surat keterangan yang ditandatangani oleh lembaga diklat yang terakreditasi yaitu BPSDM Provinsi Jawa Timur. Apabila lulus dan dapat nilai 3 peringkat terbaik akan mendapatkan piagam penghargaan. Ya. Nah, ini saya mohon bantuannya ya untuk cross check data, semua ya. Jadi cross check datanya itu melalui smartbankom.lan.go.id, yaitu memakai user dan password NIP masing-masing ya. Karena ini cuma satu angkatan ya, mungkin bisa dibagi mungkin 20 ya, karena ini khawatirnya nanti biar lancar ya, mungkin 1 sampai 20 hari ini, 21 sampai 40 hari berikutnya, tapi nanti masih dikasih waktu sampai penutupan ya. Ini ketentuan ya, ini nanti juga peserta juga upload foto ya. Apakah sudah mempunyai file foto? Yang ini kriterianya seperti ini, latar belakang merah, pakaiannya hitam putih, terus menggunakan atribut ya. Ini pakaian yang nanti foto yang diupload di ini Smart Bankom ya, untuk sertifikat soalnya ya. Ini upload fotonya, filenya ini ya kurang dari 1 MB. Kurang dari 1 MB dengan format JPG ya. Ini ya. Jadi selain cek data ini aneh ya. Cek data ya, bukan mengubah. Ingat, cek data beda ya. Cek data dengan mengubah data. Kalau cek data di situ sudah disiapkan. Kalau nilai, namanya kurang I, kurang N, kurang apa, itu nambah ya. Kalau mengubah, nah ini kalau mengubah ya, ini namanya kemungkinan ini di situ saya kan juga enggak tahu ya. Mungkin huruf besar semua kapital terus diubah besar kecil, jangan ya. Jangan mengubah, tapi ini cross check data, apa yang salah itu aja yang diperbaiki ya. Ini untuk cek data. Sedangkan untuk judul nanti ini yang memasukkan panitia ya. Jadi nanti kalau seminar ada perubahan, mungkin ada sedikit perubahan judul atau apanya, segera infokan ke panitia ya, biar nanti panitia menguploadnya itu bisa benar ya. Terus ini saya sampaikan ke peserta ya, tolong peserta, ini setelah penutupan ya, ini nanti 5 hari, perkiraan 5 hari, tolong dicek lagi ya, nanti bisa para peserta bisa cross check sertifikat sendiri, bisa ngecek sertifikatnya sendiri lah. Untuk cross check peserta sertifikat itu ya, dicek apa sudah betul, mungkin datanya sudah betul, tetapi mungkin daerahnya kok salah itu ya. Terus ini mungkin ada yang korup, ada huruf yang numpuk atau ada fotonya kok enggak nampak atau gimana gitu. Tolong segera infokan ke panitia ya. Tolong segera infokan ke panitia. Nanti kalau ini sertifikat sudah ditandatangani oleh BKD ya, dari Bondowoso ya, sudah ditandatangani. Nah, kalau sudah ditandatangani ini nanti terus ada peserta yang tanya, Pak, ini saya salah, Pak, ini ternyata sertifikat saya hurufnya ada yang numpuk. Nah, jangan sampai ada seperti itu ya, tolong
dicek betul-betul ya. Kalau sudah ditandatangani, nanti akan mengubahnya itu akan sulit ya, karena kita harus lapor ke lembaga administrasi negara ya. Jadi tidak langsung bisa ditangani karena lembaga administrasi negara sendiri tidak menangani Jawa Timur aja. Jadi menangani se-Indonesia. Jadi kita harus merekap dari daerah-daerah mana yang ada trouble, ada kesalahan, baru dilaporkan ke lembaga administrasi negara. Jadi saya mohon pada semua peserta, tolong cross-check sertifikatnya ya, tolong cross-check betul-betul sertifikatnya. Kalau mungkin ada daerahnya yang salah atau ada huruf-huruf yang numpuk karena itu aplikasi ya. Terus mungkin foto terganti dengan orang lain atau apa ya, tolong pokoknya dicek betul-betul sertifikatnya itu ya. Saya minta tolong itu ya. Nanti kalau sudah tanda tangani oleh BKD Bondowoso dan sudah tertandatangani oleh BPSDM Provinsi Jawa Timur, saya mohon maaf tidak bisa secara cepat untuk menyelesaikan atau memperbaiki sertifikat tadi ya. Saya mohon maaf ya. Jadi ditanggung oleh peserta sendiri-sendiri kalau masih ada terkendala kayak seperti itu ya. Makanya dari itu 5 hari setelah penutupan tolong dicek betul-betul. Kalau sudah betul, infokan ke panitia. Pak, ini data saya sudah betul. Nah, itu gitu ya. Minta tolong ya. Baik, kalau ini untuk overview sudah saya sampaikan. Nanti secara teknis akan disampaikan oleh Mbak Ratna. Nanti mungkin ada peserta yang kurang jelas bisa bertanya ya. Ini karena terkait dengan sertifikat. Mohon untuk diperhatikan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sedikit saya akan menjelaskan terkait teknis pengecekan data secara mandiri di Smart Bankom. Ini juga sangat penting Bapak Ibu karena sertifikat ini adalah salah satu syarat untuk proses pemberkasan nanti Bapak Ibu pada saat akan berproses ke menjadi PNS. Jadi mohon diperhatikan dan hal-hal yang perlu dicatat monggo dicatat karena sudah dijelaskan Bu Lili tadi jangan sampai ada kesalahan karena kalau ada kesalahan akan yang bisa memperbaiki hanya LAN dan itu butuh waktu yang cukup lama. Nih, baik ini adalah tampilan dari smartbankom.lan.co.id. Ini nanti bisa dibuka melalui HP masing-masing. Login menggunakan user dan password NIP tanpa spasi. Ini tampilannya di pojok kanan atas, silakan nanti dipilih My Profile. Nah, ini nanti akan muncul data Bapak Ibu sekalian, mulai dari NIP, nama, tempat tanggal lahir, dan seterusnya. Selanjutnya silakan diupload foto. Upload foto sesuai ketentuan yang sudah dijelaskan oleh Bu Lili tadi, berukuran di bawah 1 MB dan format JPG, background warna merah, serta menggunakan atribut yang lengkap. Mulai dari papan nama sampai PIN Korpri, itu.
Bagi yang berjilbab mungkin bisa dirapikan supaya papan nama terlihat jelas, nampak. Ini, selanjutnya ada ini, update profil. Update profil ini untuk mengecek kembali mulai dari NIP, nama. Ya, seperti yang sudah disampaikan Ibu tadi, di sini data sudah tersedia, sudah ada. Jadi Bapak Ibu kalau mau merubah, maksudnya menambahkan kalau ada kesalahan, monggo silakan. Mungkin gelarnya penulisannya salah. S seperti ini contoh S.PD. Mungkin tertulis D-nya besar, seharusnya kecil, monggo dirubah. Tapi ingat, tanpa merubah format penulisan. Kalau memang penulisannya namanya besar semua ya, disesuaikan. Penulisan nama besar semua, jangan dirubah besar kecil seperti itu. Tempat tanggal lahir di sini terlihat Nganjuk. Untuk tanggal lahir, Bapak Ibu, memang di Smart Bangkom ini tertera bulan terlebih dahulu, bulan, tanggal, setelah itu tahun. Jadi supaya tidak ragu kalau memang ingin merubah, silakan klik di menu kalender, button kalender ini yang saya lingkari ini, nanti bisa diklik kalau memang ragu-ragu ini sudah sesuai atau belum. Nanti nampak mulai tanggal, bulan, dan tahunnya. Seperti itu. Selanjutnya ada jenis kelamin, agama, jabatan, pangkat, golongan, email. Nah, ini asal instansi juga. Sesuai format darilan Bapak Ibu, memang harus tertulis pemerintah Kap titik Nganjuk. Kalau dari Bondowoso berarti nanti pemerintah Kap titik Bondowoso. Seperti itu. Jadi ini adalah format darilan, jangan sampai nanti dirubah. Alamat instansi silakan nanti disesuaikan dengan alamat kantor masing-masing. Memang kalau tidak sesuai, nomor telepon adalah nomor yang saat ini sedang aktif digunakan. Setelah itu kalau memang ada perubahan, silakan diklik save change, nanti otomatis data Bapak Ibu sekalian akan terupdate kembali, memperbarui dengan hasil perbaikan tadi. Di pojok kiri atas nanti ada sertifikat. Nah, ini nanti kalau sertifikat sudah terbit, mungkin sebelum proses penandatanganan ya, nanti panitia bisa menyampaikan ke Bapak Ibu sekalian, monggo dicek untuk terakhir kalinya sebelum proses penandatanganan. Nah, Bapak Ibu bisa ngeceknya di sini, di e-sertifikat. Nanti diunduh, dilihat apa sudah betul datanya, judulnya, nanti termasuk judul juga akan muncul di situ. Judul yang menyampaikan adalah dari pihak panitia ke BPSDM. Jadi mulai dari judul, dipastikan apa itu benar-benar judul final, tidak ada salah pengetikan juga. Nah, itu nanti ngeceknya di sini, di e-sertifikat. Ini adalah tampilan dari sertifikat Bapak Ibu nanti. Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah Kap Bondowoso nanti akan tertulis seperti itu. Ada nama, nomor identitas, tempat tanggal lahir, pangkat golongan, jabatan, instansi, kualifikasi, sampai dengan judul. Sampai dengan judul. Nanti di lembar pertama yang bertanda tangan adalah Kepala BPSDM Provinsi Jawa Timur. Dan lembar kedua adalah Kepala dari BKD Kabupaten Kota. Seperti itu. Baik, mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait sertifikat ini, Bapak Ibu. Kayaknya udah jelas semua ya. Mungkin gini aja, saya ingin bahas kendala-kendala apa sih yang bisa terjadi proses penerbitan ini gitu. Yang pertama biasanya itu tampilan data ini. Nah, di sini biasanya blank. Begitu Bapak Ibu buka, tampilannya kosong. Itu nanti
Enggak usah khawatir, disampaikan saja ke panitia. Panitia nanti akan meneruskan ke saya, akan saya perbaiki agar data Bapak Ibu bisa muncul. Terus yang kedua, mungkin saya merasa sudah upload foto gitu. Kenapa kok enggak muncul di sini gitu foto saya? Yang pertama mungkin formatnya bukan JPG gitu. Jadi JPG dan JPEG itu berbeda Bapak Ibu. JPG itu nanti bisa di-convert, JPEG-nya bisa di-convert di online ya Bapak Ibu, banyak di Google itu banyak aplikasi convert ke JPG, format foto, yuk di-convert dulu. Terus yang kedua, yang ketiga mungkin filenya berukuran besar gitu, jadi mungkin nanti waktu proses penguploadan muter, terus kayak sinyalnya mungkin jelek, sebenarnya tidak, itu karena faktor ukuran foto yang terlalu besar. Jadi dipastikan dulu sebelum upload ukuran di bawah 1 MB dan dalam format JPG. Seperti itu. Terus ya terakhir saya ingin sampaikan sertifikat ini bisa kami proses kalau dalam satu angkatan sudah mengupload foto semua. Jadi mohon kerjasamanya jangan disepelekan gitu, jangan sampai merugikan teman yang lainnya gitu. Jadi saling mengingatkan kalau memang belum upload foto, monggo jangan ditunda-tunda untuk segera diupload karena jangan sampai ini nanti berdampak ke proses pemberkasan Bapak Ibu untuk menjadi PNS. Itu baik. Saya kira sudah jelas apa yang saya ingin sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kembalikan ke Bu Lili. Ya, gimana? Sudah paham semuanya ya? Sudah ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini nanti untuk pembelajaran juga lancar, nanti sertifikatnya untuk penguploadannya juga lancar. Ya, baik. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya akhiri sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, peserta pelatihan dasar CPNS jumlah 40 peserta selesai mengikuti materi. Laporan selesai. Laporan kami terima, kembali ke tempat, istirahatkan. Silakan. Selesai mengikuti materi. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Baik, saya izin live ya. Semangat, semangat ya.